Shalom Bapak Ibu. Tema saya kali ini judulnya Simon Magus, ketika kuasa dibeli dan hati dibongkar, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih ya, di antara kisah kebangunan rohani yang penuh terang ya, ada satu bayangan yang berdiri diam, bukan di luar gereja Bapak Ibu, tetapi di dalam lingkaran orang percaya, namanya Simon Magus ini. Ia bukan penyihir biasa Bapak Ibu, ia bukan orang kafir yang jauh dari Tuhan. Ia adalah seorang yang percaya, dibaptis, dan tetap tersesat di dalam hatinya. Sayang ya. Inilah seorang yang memukau orang, tetapi terpesona oleh kuasa Bapak Ibu. Kisahnya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 24 Bapak Ibu. Simon adalah seorang yang terkenal besar. Orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar itu. Ia terbiasa dielu-elukan Bapak Ibu. Ia hidup dari kekaguman manusia. Ia menikmati posisi sebagai pusat perhatian Bapak Ibu. Tetapi ketika Injil diberitakan oleh Filipus, sesuatu terjadi Bapak Ibu. Simon melihat kuasa yang lebih besar. Kuasa yang tidak bisa ia tiru. Kuasa yang tidak berasal dari trik, tetapi dari Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, ia percaya dan dibaptis. Tapi Bapak Ibu sayang, ini adalah percaya yang belum menyerah. Disinilah kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Simon percaya, tetapi hatinya belum bertobat. Ia mengikuti Filipus, tetapi masih membawa dunia lamanya di dalam hatinya. Ia meninggalkan praktek sihir, tetapi tidak meninggalkan cara berpikir. Karena iman sejati bukan berpindah arah sebenarnya, tetapi berubah nature itu. Inilah kalau kuasa itu menjadi komoditas Bapak Ibu. Ketika Petrus dan Yohanes datang, mereka itu menumpangkan tangan dan orang-orang menerima Roh Kudus. Simon melihat itu dan berkata, berikan juga kepadaku kuasa itu, supaya siapa saja yang kutumpangi tangan menerima Roh Kudus. Dan ia menawarkan uang Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara, inilah momen yang menggetarkan. Ia ingin membeli apa yang hanya bisa diberikan oleh kasih karunia. Ia melihat Roh Kudus bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai alat ini. Ia menganggap pelayanan sebagai transaksi Bapak Ibu. Terjadilah sebuah teguran yang membelah jiwa ini. Maka Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Itu loh. Dan lebih dalam lagi Bapak Ibu, hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Engkau ada di dalam empedu kepahitan dan terjerat di dalam kejahatan. Ini bukan teguran ringan loh. Ini adalah operasi rohani tanpa anestesi Bapak Ibu. Petrus tidak menyerang perbuatannya saja. Ia menyingkap motifnya yang terdalam Bapak Ibu. Karena masalah Simon bukan pada tangannya, tetapi pada hatinya Bapak Ibu. Kenyataannya Bapak Ibu, dosa ini masih hidup sampai hari ini. Bapak Ibu, nama Simon Magus melahirkan satu istilah di dalam gereja, simoni. Apa itu simoni? Usaha membeli jabatan rohani atau kuasa ilahi. Dan jangan salah Bapak Ibu, Simon tidak mati di abad pertama. Ia hidup di dalam banyak bentuk hari-hari ini Bapak Ibu. Ketika pelayanan dijadikan panggung, ketika karunia dijadikan alat popularitas,
ketika jabatan rohani diburu demi kehormatan, dan ketika doa dan mujizat diperdagangkan, Bapak Ibu. Setiap kali Roh Kudus diperlakukan sebagai alat, roh Simon Magus sedang bekerja. Ini. Lah apa respon dari Simon? Penyesalan atau ketakutan? Simon berkata, "Doakanlah aku kepada Tuhan, supaya apa yang kamu katakan itu tidak terjadi atasku." Perhatikan, ia tidak berkata, "Aku bertobat." Ia berkata, "Doakan supaya itu tidak dihukum." Ia takut konsekuensi, Bapak Ibu, tetapi belum tentu membenci dosanya. Ini loh. Tuhan tidak bisa dibeli, Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu bukan pasar. Roh Kudus bukan barang. Dan pelayanan itu bukan bisnis, Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Kuasa tidak bisa dibeli. Dan kemuliaan itu tidak bisa dipalsukan. Pertanyaannya bagi kita, mari kita jujur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu ya. Apakah kita mencari Tuhan atau kuasanya saja? Apakah kita melayani atau ingin terlihat melayani? Apakah kita memberi atau sedang mencoba membeli berkat? Karena mungkin, Bapak Ibu, kita tidak membawa uang seperti Simon, tetapi kita membawa ambisi, membawa ego, membawa kepentingan pribadi. Sama saja itu, Bapak Ibu. Bagaimana jalan keluarnya? Satu, Bapak Ibu. Satu poinnya, hati yang diremukkan itu. Jika hati ditegur, itu karena masih ada kesempatan, Bapak Ibu. Pesan berkata, bertobatlah dan berdoalah. Masih ada jalan kembali. Dan jalan itu bukan melalui uang, bukan melalui posisi, bukan melalui koneksi, tetapi melalui pertobatan yang tulus dan hati yang hancur ini. Dua jenis orang ada di dalam gereja. Hari ini ada dua jenis orang, Bapak Ibu. Mereka yang seperti Filipus, membawa Injil dengan hati murni, dan mereka yang seperti Simon Magus, mendekat tetapi dengan motif tersembunyi, Bapak Ibu. Jangan menjadi orang yang dekat dengan kuasa Tuhan, tetapi jauh dari hatinya Tuhan. Ini. Karena lebih baik tidak dikenal manusia, tetapi dikenal oleh Tuhan, daripada dielu-elukan oleh manusia, tetapi ditegur oleh sorga. Biarlah kita tidak menjadi Simon Magus, Bapak Ibu ya, tetapi menjadi bejana yang bersih, yang dipakai bukan untuk kemuliaan diri, Bapak Ibu, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu.